Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang, selamat bergabung, selamat beribadah bagi kita semua di tempat ini pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk kehadiran Bapak Ibu yang datang tepat waktu, karena kita menghormati kehadiran Tuhan juga dalam ibadah ini. Bapak Ibu, bulan Juli ini adalah bulan pelayanan. Bapak Ibu bisa lihat di luar ada berbagai komisi yang juga mengundang Bapak Ibu untuk boleh melayani bersama. Nah, karena bulan ini spesial, bulan pelayanan, kita mau diingatkan kembali untuk setiap kita dipanggil, setiap kita diberi anugerah oleh Tuhan untuk boleh melayani Dia. Kita mau belajar satu lagu pujian yang menjadi lagu tema kita selama bulan pelayanan ini, bulan Juli ini. Kita akan bersama-sama pujikan satu lagu ini. Lagu ini adalah lagu ciptaan GKT Citra Raya sendiri, diciptakan oleh Budian, yang mengingatkan kita bahwa kita diberikan yang terbaik, kita ditebus dari dosa kita, dari hukuman dosa itu, dan apa balasan kita selain melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau belajar lagu pujian ini bersama-sama. Tebus hidupku, bebaskanku dari rantai dosa, hidupku dalam genggamanmu, takkan pernah kau lepaskan diriku, maafkan saat ku jatuh. Lepaskanku dari lembah gelap, Yesus kau penyelamatku, takkan pernah melepaskanmu. Tiada kata yang tak ungkapkan besar kemurahan-Mu. Bagaimana ku balas Tuhan cinta-Mu kepadaku. Ku berikan hidupku untuk melayani-Mu dengan senang hati dan dengan segenap kekuatanku. Serahkan hidupku menjadi alat bagi kemuliaan-Mu sepanjang hidupku. Berikan hidupku untuk melayani-Mu dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatanku. Pakailah hidupku menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, Yesus selamanya. Lagu ini akan menjadi lagu tema kita untuk mengingatkan kita untuk selalu melayani. Mari saat ini kita mau masuk dalam ibadah kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita tenangkan hati kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau mengarahkan segala pikiran kita, apa yang ada dalam benak kita, apa yang kita rasakan, kita mau fokuskan semuanya kepada ibadah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkaulah Allah kami, Allah yang begitu besar. Engkau mau memanggil kami setiap ciptaan Tuhan, setiap ciptaan-Mu yang kecil ini untuk boleh datang menyembah-Mu. Kami datang ya Bapa, kami ingin menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikanlah kami hati yang fokus hanya kepada Tuhan. Berikanlah kami ketenangan, berikanlah kami kedamaian, sehingga kami boleh benar-benar memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan Kau boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan Kau pakai setiap kami untuk boleh melayani Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan.
menyertai kami ya Bapa dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memanggil setiap kita untuk beribadah kepadanya. Tuhan memanggil setiap kita untuk datang kepadanya. Dan sejak awal Tuhan yang memilih kita untuk boleh menjadi anak-anaknya, untuk boleh melayaninya. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dibentuk. Dan itulah yang menjadi landasan ungkapan syukur kita akan kasih Tuhan. Dunia dibentuk, betapa
berbicara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita semua. Mari kita sembah Allah kita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, dan biarlah hati kita dipenuhi penyembahan kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tuhan senantiasa memanggil setiap kita untuk mendekat kepadanya. Tuhan senantiasa memanggil setiap kita untuk merasakan kasih-Nya. Namun seringkali kita melakukan dosa, dan dosa itu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Maka pada pagi hari ini, mari kita mendengar panggilan Tuhan yang memanggil kita dengan lembut untuk boleh menyatakan, untuk mengakui dosa kita dan memohon pengampunan kepadanya. sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau.
lembut Tuhan memanggil kami. Dan kami ingin kembali mendengar suara-Mu ya Tuhan. Ampuni kami yang seringkali merasa suara-Mu terlalu lembut sehingga kami tidak mendengarnya. Tapi ketika Engkau mengeraskan suara-Mu, kami marah kepadamu. Ya Tuhan, ampuni kami yang tidak mampu mewujudkan kasih. Yang kami belum mampu mewujudkan kebenaran seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Ampuni kami karena kami seringkali sombong. Ampuni kami karena seringkali kami merasa kami mampu melakukan semuanya sendiri. Ampuni kami yang belum bisa mengampuni orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, yang sering mendukakan hati Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan kembali, memohon pengampunan yang dari Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami. Dan kami bersyukur karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau menerima kami kembali. Bahkan Engkau menebus setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah yang diberikan bagi setiap kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, yang terambil dari Efesus 1 ayat 7 dan 8. Saya mengundang kita semua mengambil sikap berdiri. Kita mau bersama menyatakan petunjuk hidup baru yang kiranya boleh menuntun kita untuk hidup sebagai manusia baru yang terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita akan bacakan bersama-sama Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita buatan Allah diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan siapkan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita dipilih untuk melayani Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya.
sembah itu yang kita berikan adalah pelayanan kita bagi Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini melayani-Mu. Tuhan yang sudah memulai dengan menebus setiap kita, apa yang bisa kita berikan, pelayanan kita yang paling baik kita mau berikan bagi Tuhan. Kau telah tebus hidupku, bebaskanku dari rantai dosa, hidupku dalam kedamaian-Mu.
Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pagi ini kita akan mendengarkan pujian persembahan dari teman-teman di Abigail, dipersilahkan.
Terima kasih kepada rekan-rekan dari Abigail untuk pujian yang dipersembahkan bagi Tuhan. Kiranya menolong kita untuk senantiasa ingat bahwa Bapa Surgawi memelihara kita. Pagi ini kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau pujikan satu pujian yang kiranya menolong kita untuk kembali ingat bahwa pelayanan adalah anugerah dari Tuhan. Tiada yang lebih indah daripada melayani Yesus. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Allah yang sangat mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini beribadah bersama-sama, itu juga akan anugerah Tuhan. Dan juga kami bersyukur, berterima kasih kalau kami semua sehat saat ini juga berkat Tuhan. Kami sehat itu berkat Tuhan yang luar biasa. Dengan tubuh yang sehat kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Mata Tuhan memandang penuh kasih kepada setiap kami. Kami adalah pribadi-pribadi yang istimewa, pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Kami biji mata Tuhan, kami mulia, kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini siap Kau berkati firman-Mu, firman-Mu ya dan amin penuh kuasa. Bila firman Tuhan menjadi rema bagi setiap kami, berbicara secara khusus bagi setiap kami Tuhan. Hamba bergantung penuh dan mengandalkan Tuhan, minta hikmat dan pengurapan-Mu. Dan hamba berjanji, hanya Tuhan Yesus yang aku tinggikan, aku muliakan dan aku agungkan dan aku beritakan segala sesuatu tentang Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, Jemaat GKT Citraland, apa kabar? Selalu baik karena Tuhan kita selalu menyertai kita. Mama, shalom Mama, sehat Mama. Luar biasa, saya tidak lupa dengan Mama. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berharap saudara semua beribadah pada saat ini dengan penuh sukacita. Amin, amin. Bukan sukacita karena Inggris menang ya. Yang jagonya Inggris,
Puji Tuhan. Ya, sekarang berlangsung Argentina nih sama Swiss. Masih 1-0 menang Argentina. Saya hobi sepak bola, saudaraku ya. Saya selalu nonton jam 2 pagi, jam 3. Tadi sempat nonton juga jam 4 pagi. Ya, dan juga setiap final kami juga mengundang jemaat yang hobi sepak bola nonton bareng di gereja. Pakai LED besar itu ya. 4 tahun sekali Tuhan juga maklumi kok. Pak Pendeta juga suka sepak bola juga. Saya mengundang yang suka sepak bola nobar bareng pas final tanggal 20 hari Senin. Pak Agus, ya apa? Nonton bal-balan bareng enggak? Yang jelas gereja menyediakan kopi, teh untuk konsumsi nggawa dewi-dewi. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Ngomong sebelahmu, kita ini dikasih Tuhan loh ya. Ya, saya dikuatkan dengan firman Tuhan yang sangat singkat di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ya. Saudara pasti hafal itu ya. Apa itu? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi kamu. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih kehendak Tuhan bagiku? Ada tuh, apa itu? Bersukacita senantiasa. Apa itu? Tetaplah berdoa. Walaupun masalahmu masih belum beres, tetaplah berdoa. Sampai kapan? Tetaplah berdoa. Kalau jeda waktu nih. Dan mengucap syukur dalam segala hal. Nah iki, sing persoalan lebih mudah bersungguh-sungguh daripada bersyukur, saudaraku ya. Tapi kita percaya kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Haleluya. Untuk tema yang diberikan pada saya, tadi dulu intermezzo sebentar. Ya kita akan baca sama-sama. Pelayanan adalah pemilihan dan anugerah Allah. Katakan sama-sama 2, 3. Pelayanan adalah pemilihan dan anugerah Allah. Amin. Kalau kita setuju dengan tema ini, pelayanan adalah pemilihan dan anugerah Allah, maka setiap kita ini seharusnya sungguh-sungguh memiliki kerinduan siapapun kita. Aku mau Tuhan hidupku ini memuliakan namamu, hidupku ini menjadi berkat. Hidup jadi berkat, jadi pelayan Tuhan. Melayani tidak harus di mimbar, melayani tidak harus jadi pendeta, melayani tidak harus jadi WL, jadi singer. Kalau semua ingin jadi pendeta, jemaatnya siapa? Melayani sebagai gaya hidup. Di dalam hal kita bekerja, kita juga melayani. Aku bekerja untuk Tuhan. Kalau aku bekerja untuk Tuhan, pasti kerjaan kita beres. Kalau kita kerja untuk Tuhan, maka kita akan jujur. Kita tidak akan ngemplang pajak. Kita tidak akan korupsi. Tapi sayangnya ada anak Tuhan juga yang korupsi. Salah satunya Immanuel Ebenezer. Saya tahu itu mantan wakil menteri. Sekarang ada di mana dia? Di KPK. Seharusnya kan tidak. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, apalagi kita dilayakan, diberkati sebagai salah satu pejabat tinggi, wah. Kalau kita sebagai pejabat tinggi yang takut Tuhan, pasti kita akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjadi berkat bagi rakyat. Godaan ada. Puji Tuhan saya 2 minggu yang lalu saya ada reuni keluarga besar saya di Batu. Ya, saya ada cerita, ada ponaan saya ini dia kerja di suatu BUMN. Ya. Dia punya posisi dan dia sering dikirim ke luar negeri. Dan tempatnya itu basah. Benar-benar basah. Oh, godaan luar biasa. Tapi puji Tuhan, ponaan saya itu punya integritas. Dan sungguh-sungguh dia mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Dia itu sudah dikenal tahan, tidak bisa dibeli. Tidak bisa disuap. Padahal sudah begitu banyak orang yang berusaha untuk menyuap dia. Karena dia punya posisi. Tapi akibatnya apa? Gak disenangi. Gak disenangi. Banyak orang yang gak senang sama dia.
Nah, tapi inilah kita sebagai orang percaya, kita harus menyangkal diri memikul salib. Ya, kalau kita ini jujur, karena jujur kita punya integritas, malah banyak gak senang lah. Itu bagian kita memikul salib. Haleluya. Kalau bekerja melayani Tuhan, itu pasti punya integritas. Gak bisa dituku, gak bisa dibeli. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan ponakan saya berkata, Om, aku siap dipecat. Kalau karena aku jujur, aku dipecat, gak apa-apa. Karena dia memang punya kemampuan. Dan perusahaan kalau mecat dia, mikir-mikir juga, cari orang sekaliber dia gak gampang gitu. Tapi yang saya senang sama dia itu yaitu integritasnya itu. Sebagai anak Tuhan kita harus punya integritas. Amin. Amin. Ya, punya integritas. Ya. Padahal kalau dia mau kaya gampang sekali. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pelayanan adalah pemilihan dan anugerah Allah. Tapi kita harus juga menyadari bahwa kalau kita tidak hati-hati bisa ada perubahan di dalam motivasi kita, hati kita. Mulai lelah dan beban, merasa letih lesu dan kehilangan sukacita karena melihat pelayanan melulu sebagai tuntutan organisasi gereja. Hanya merasa dia itu, aku melayani karena jadwal, pelayanan karena jadwal. Ya, dan apalagi kalau dia itu sudah tidak lagi menjaga hati, begitu diizinkan Tuhan digesek. Merasa tidak dihargai, merasa tidak ada pujian dari pendeta atau dari temannya, mulai hatinya berubah, mulai mangkel. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, itu bicara seumur hidup. Siapapun, termasuk pendeta bintang 7. Kalau sudah bintang 7 sudah kelasnya dunia. Sudah biasa ke negara-negara. Tapi begitu tidak menjaga hatinya, bisa jatuh loh. Sudah ada cerita banyak. Hamba-hamba Tuhan yang levelnya bintang 7 malah jatuh. Kalau sudah hamba Tuhan sekali beri aja bisa jatuh, apalagi kita. Iblis itu tidak kenal putus asa. Pantang menyerah. Dia akan berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dia berusaha menjatuhkan rumah tangga Kristen. Apalagi pemimpin. Kalau sudah kelas pemimpin seperti saya pendeta jatuh, ya itu kan lebih berdampak daripada jemaat. Ya, betul Bapak Ibu. Apalagi sebagai pelayan Tuhan. Saudara yang semua melayani Tuhan saat ini, entah sebagai apa. Betul-betul jaga hati ini. Ya, tetap motivasi murni. Jaga hidup tetap dalam kebenaran. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani tetap melayani. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, aku tetap mau cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Sekalipun badai sini berganti, siapa yang gak punya masalah? Angkat tangan. Bagaimana dengan Bapak Pendeta? Bagaimana dengan Bapak Hani? Oh no. Pak Emil? Tidak pakai. Banyak. Siapa sih yang gak punya pergumulan? Gak ada. Oh Yesus saja punya masalah. Apa itu muridnya mengkhianati dia? Lebih parah lagi itu. Ya. Saya tidak akan cerita siapa. Saya baru bulan lalu dapat cerita seorang yang sangat saya hormati dan saya teladani. Usia 75 tahun, seorang hamba Tuhan, posisi sudah di atas. Punya sekolah bagus, sekolah jadi berkat, punya pelayan-pelayanan yang jadi berkat. Bahkan punya pelayanan orang gila. Tapi akhirnya jatuh. Usia 75 tahun. Apalagi yang di bawah itu. Kita tidak boleh sombong merasa aku kuat. Ya.
Kalau kita merasa aku kuat karena aku gandol Gusti Yesus saben dina. Nah, itu baru. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Terus atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti itu apa sih? Bergantung sama Tuhan. Kondisi keadaan semakin sulit, keadaan semakin sukar. Tapi kalau kita terus bergantung penuh pada Tuhan, kita pasti selamat. Apalagi nih adik-adik kita ini. Dari prajurit Sikatan Raider 500. Ini pasukan pemukulnya Kodam. Mereka baru datang dari Papua bulan Februari ya. Dan rencana tahun depan berangkat lagi. Ya waktu di Papua beberapa teman masih komunikasi sama saya, bahkan menunjukkan mereka lagi nyanyi puji bareng. Saya ingatkan, tetap harus bergantung sama Tuhan. Ya, tetap harus persekutuan dengan sesama prajurit Kristen. Ya, berdoa sama, memuji Tuhan sama-sama. Aku masih nyimpen videonya itu. Ya, karena mereka perlu Yesus, perlindungan yang utama yang pasti siami di dalam Tuhan Yesus. Mereka tugas di Papua itu pas di lokasi-lokasi yang rawan. Ada baku tembak, betul enggak ya? Yang terakhir kan rawan juga. Ya. Ini anak-anak Tuhan, minoritas. Ya, tak salah dulu sih kurang lebih 40-an, enggak tahu sekarang. Ya. Dari sekian ratus prajurit. Ini Kristen semua atau ada yang Katolik? Campur. Kristen semua, ya toh. Yang 40 lebih itu kan Kristen dan Katolik. Ya. Sedikit minoritas tapi bisa menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam di kesatuan kamu. Kalau engkau melibatkan Tuhan di dalam kamu sebagai prajurit. Mereka bukan hanya menyandang sebagai prajurit TNI Republik Indonesia, tapi mereka juga menyandang aku prajurit Kristus. Amin. Kalau Tuhan tahu betul hati mereka, aku prajurit Kristus, aku ingin menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan membela mereka, Tuhan akan melindungi mereka, dan saya percayakan hal itu. Walaupun diutus lagi nanti di Papua, di tempat yang rawan, mereka tetap akan kuat. Yang menyertai aku Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Oh, mantap. Setuju ya Bapak Ibu? Ya. Kami melayani TNI itu juga bagian dari pelayanan. Karena saya ingin benar-benar hidup saya ingin jadi berkat. Pak Emil pernah juga saya ajak sama tim juga pelayanan di Akmil Akademi Militer Magelang. Naik mobil lumayan Surabaya, Magelang. Aduh Pak Ibu Magelang iku. Iya Pak, tol. Iya tol sampai Salatiga Magelang sih 1,5 jam. Lewat pegunungan lagi Kopeng. Nyopir dhewe saudaraku. Ya. Pelayanan di Akademi Militer. Terus juga pernah saya minta juga bantu di retreat Akademi Militer. Akmil kurang lebih sekitar 200-an. Ya. Di Jogja, Kaliurang. Itu juga sama hambanya ikut itu. Yang itu usia 80 masih berangkat nang Kaliurang. Ayo. Pak Roy jauh kalah sampean. Ya. Saya di tim Garbara, Garda Bangsa Sejahtera, ya saya selalu bersama dengan Pak Agus. Pak Agus bangkit berdiri. Pak Agus, ini masih muda ini saudaraku ya. Sama ini istrinya, ayo. Istrinya bangkit berdiri. Ya. Ini kalau di TNI itu marinir, saudaraku. Dia yang maju dulu, dia yang babat alas. Dia yang pertama membuka, saudaraku ya. Misalnya ada retreat Akmil gitu ya. Dia
Yang ngurusin dia. Kalau saya tinggal datang khotbah, barusan bulan lalu atau ya, kalau bulan ini ya, saya lupa, 2 minggu yang lalu ya. Kami pelayanan retreat TNI yang mengadakan dari Mabes. Ya, Mabes Angkatan Darat. Ya, di Depok, saudaraku. Depok. Saya diajak, ayo Pak Hani, pelayanan retreat di Jakarta, di Depok. Ya. Kalau amannya enak naik apa, saudaraku? Jakarta. Naik pesawat toh. 1 jam toh kok. Iki enggak. Naik mobil. Sing nyopir ya dia. Padahal aku luwih enom. Dia yang nyopir berangkatnya 12 jam. Masuk Cikareng macet, saudaraku. Pulangnya lumayan 10 jam. Ngono wis ngomong meneh, tahun depan ya, saya aku mikir. Naik mobil saudaraku. 12 jam ya kroso saudaraku ya. Nyopir sendiri, dia ndak mau diganti. Nah, ini kenapa? Ini luar biasa ya temanya, melayani. Itu anugerah. Jadi melayani tidak harus sebagai pendeta, melayani tidak harus sebagai WL. Dia melayani dengan apa yang dia bisa lakukan. Nyopiri mobil, jemputi pendeta, jemputin hamba Tuhan. Saya sudah berulang kali sama dia ke Jawa Tengah. Ke Magelang pasti 1 tahun, 2-3 kali pasti sudah keambil itu. Dia jemput saya di gereja saya dan setelah itu berangkat. Pak Agus kalau capek tak ganti. Enggak. Nyopirin dia. Saya tanya sudah berapa kali ke Jakarta? 8 kali. Aku sekali wis ampun-ampun. Ya. Itu juga bagian melayani Tuhan. Tuhan tahu hatinya. Tuhan tahu hati saya. Saya punya pelayanan, saya punya jemaat. Ngapain ngurusin ya TNI sampai ke Depok sana. Tapi saya motivasinya ingin jadi berkat. Itu aja. Tapi ada orang yang sombong, ya merasa dia hebat di atas yang lain, itu hati-hati. Tetap kita melayani adalah anugerah Allah, maka kalau kita melayani adalah suatu kehormatan dan bukan beban. Amin. Ada juga merasa minder, aku siapa, aku enggak layak. Aku bukan pendidikan teologi ya. Itu murid-murid Yesus itu nelayan itu, orang yang tidak terbelajar, dipilih Tuhan. Dan dipakai Tuhan menjungkir balikan dunia. Untuk melayani jangan tunggu dulu jadi sarjana teologi ya. Saya mengawal juga lulusan teologi. Bapak mungkin heran, Ibu heran. Aku itu lulusan apa? Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi, so jadi pendeta. Ya, aku juga heran. Tuhan gak salah pilih ya Tuhan. Tapi setelah itu saya juga sekolah STT, S2, Master Teologi di STTI. Anak saya sekarang juga S2. Yang penting apa? Ada kemauan. Tuhan pakai aku. Di lingkungan kampung, perumahan, kita harus jadi berkat. Sebagai gaya hidup anak Tuhan. Saya bukan sombong ya. Saya sampaikan kepada jemaat. Saya tidak mau saya khotbah hanya sekedar teori. Saya harus khotbah apa yang sudah bisa saya lakukan. Saya sampaikan kepada jemaat, kalau ingin tahu saya, bagaimana hidup saya? Kehidupan keluarga, boleh tanya pembantu atau tanya keluarga saya. Keluarga besar, tanya keluarga besar, tinggal tak kasih nomornya, telepon. Bagaimana kehidupan saya bertetangga? Saya masuk di grup 2 RT, boleh tanya kepada tetangga saya atau mau ke RT saya, tanya siapa Hani Prayogo. Semua RT di tempat saya itu ngerti semua, aku ini pendeta. Saya kalau ditanya, Pak Hani pekerjaan apa? Pendeta. Wah bangga aku pendeta. Gak semua orang Kristen jadi pendeta toh. Kita harus bangga kalau kita mengaku aku orang Kristen. Siapa malu mengakui di hadapan orang, Tuhan juga akan malu mengaku kita di hadapan Bapa. Itu anugerah loh jadi orang Kristen itu. Orang Yahudi sampai sekarang juga gak percaya Yesus kok. Kita bukan orang Yahudi, wong Surabaya percaya Yesus. Ya. Haleluya. Jadi tidak ada alasan kita itu tidak layak. Yesus itu memilih seseorang bukan karena kehebatannya, tapi lihat hati.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saudara, aku ngerti suaraku kuelek. Tapi aku berani nyanyi di hadapan saudara. Aku gak wedi rek sampean celadu suaramu elek. Aku nyanyi ke Tuhan Yesus. Haleluya. Melayani apa? Sebagai kor. Melayani apa? Sebagai pendoa syafaat. Melayani apa? Sebagai aser. Yang penting kita lakukan apapun untuk Tuhan. Itu saja. Haleluya. 14. Oke. Ada dua pandangan kontras. Rasul Paulus menegaskan kembali identitas orang percaya dengan membedakan secara tajam dua sistem operasi rohani. Ya, kita melayani itu bukan karena usaha manusia. Ada yang merasa usaha sendiri, ada juga berkata anugerah Allah. Ya, kalau melayani dengan berkata, aku melayani karena anugerah Allah, maka sumber kekuatannya adalah dari Allah. Dalam pimpinan Roh Kudus, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Roh Allah. Bergantung sama Tuhan. Tujuannya adalah meresponi inisiatif Allah secara spontan. Aku melayani karena Allah mengasihi saya. Bahkan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus saya. Dampak akhirnya kerendahan hati yang sejati, rasa syukur, berlimpah, dan ketahanan rohani. Sebaliknya yang merasa ada kemampuan dia secara kedagingan, sumber kekuatannya diri sendiri daging. Kita lihat aja, kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri, kehebatannya tinggal nunggu waktu. Artinya intinya kan sombong. Kalau sudah sombong, firman Tuhan katakan, tinggi hati awal daripada kehancuran. Karena tinggi, retipo loro. Kalau rendah hati, pendek. Rek tiba gak loro. Ya, tujuannya mengejar pengakuan manusia. Dia ingin dipuji, gak dapat pujian dari Bapak Pendeta, gak dapat pujian dari teman-teman. Nah, loro hati, saudara. Ya, dampaknya kesombongan rohani. Jika sukses, kalau gagal, kecewa, pahit hati mah. Biarlah semua boleh memiliki pandangan. Kalau aku boleh melayani karena anugerah Allah. Amin. Haleluya. Ya. Di sini ada komsel, Pak. Ada komsel. Tempat belajar melayani. Salah satunya komsel. Ya, saya jujur, saya juga dari komsel. Sebelum jadi pendeta, saya di komsel. Pelayanan jadi pengurus komsel. Pertama saya ingat jadi bendahara komsel, bagian ngitungi kolektor. Ya, setelah itu dipercaya jadi gembala komsel. Wah, gembala. Podo karo Pak Emil. Gembala, walaupun komsel paling cuma 10. Tapi kan gembala. Di mata Tuhan kan podo. Ya, dari gembala komsel dipercaya lagi jadi gembala sektor, membawai 5-6 komsel, lumayan. Ya, saya lakukan bagian saya, tetap setia, saya tetap mengunjungi, ada jemaat komsel yang sakit, ya saya kunjungin, saya doakan. Dari gembala sektor yang membawa beberapa komsel, 5-6 komsel, dipercaya lagi sama gereja menjadi gembala wilayah. Membawai beberapa sektor, kurang lebih waktu itu total untuk komsel sekitar 60-7 komsel di Surabaya Barat. Sampai Benowo sana. Saya lakukan, padahal saya kerja. Saya juga sering luar kota, sering luar pulau, saya marketing. Tapi ya tetap saya lakukan bagian saya, karena saya lakukan untuk Tuhan. Melayani suatu kehormatan bukan beban. Siapa kita sih? Siapa Hani Tuhan pilih saya? Dari gembala wilayah, akhirnya Tuhan ngomong, lulus.
sekarang melayani sepenuh waktu jadi gembala sidang. Tapi kan dari bawah. Dan itu prosesnya 20 tahun lebih. Saya tinggalkan pekerjaan saya per 1 Maret 2008. 2008 sekarang 2026, berapa tahun sudah ya. Dulu ya waktu memutuskan berhenti itu ya awang-awangan saudaraku ya. Anakku ya apa, si cilik mangan apa, iso kuliah atau ya apa. Apa yang saya khawatirkan tidak terjadi. Justru Tuhan katakan, janganlah khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Janganlah khawatir tentang hidupmu. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang melihara kamu. Apa yang dulu saya khawatirkan tidak terbukti. Memang khawatir itu yang kita khawatirkan tidak terjadi. Dan Tuhan tahu kok manusia, umatnya itu, anak-anaknya itu mudah khawatir kok. Benar enggak? Benar enggak? Mudah khawatir. Apalagi kalau masalahnya gede, lupa kalau Tuhan lebih besar daripada masalah. Saya pernah ditegur Tuhan, keras sekali. Saya betul-betul sebenarnya saya khawatir. Ya. Tuhan ngomong, kamu khawatir? Tidak. Keras sekali suara, kamu khawatir? Tidak. Saya tidak khawatir. Keras sekali, kamu khawatir. Wah, baru nyerah saya, ya ampuni aku. Apa sih yang membuat kita seringkali khawatir? Masalah apa sih? Masalah keuangan, masalah kesehatan, ya, masa depan, ya, masa depan anak-anakmu bagaimana nanti, terus usahamu ya apa nanti. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya, Immanuel, Allah beserta kita. Lanjut. Teks dasarnya Efesus 2 ayat 8-10. Saya minta saudara bangkit berdiri, kita baca sama-sama ini. Ini bagian trik pendeta supaya gak ngantuk. Tak buka rahasia nih. Oke, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Silakan duduk. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jelas sekali. Kalau kita percaya Yesus dan kita yakin bahwa kita dapat jaminan hidup kekal. Aku mati masuk surga. Bukan karena kehebatanku, itu hanya karena anugerah. Untuk itu Yesus rela mati di kayu salib menebus kita. Tapi ingat, ini orang yang sudah lahir baru loh ya. Bukan sekedar Kristen karena kelahiran loh. Karena orang Kristen yang brengsek ya wakil. Saudara nemukan gak orang Kristen yang brengsek? Ya saya nemukan. Saya yakin saudara juga pernah ketemu itu. Orang Kristen, ke gereja ya, nipu ya. Ke gereja ya, tapi suka fitnah. Ke gereja ya, tapi suka ngerasani wong. Ya, mantap, wah wis. Ini loh, salah satu kelemahan pendeta itu. Pegang mic, lali berhenti. Untung ada timekeeper. Karena timekeeper iso sampai jam 10 ya. Oke, kurang 10 menit. Ya, coba saya akan percepat. Yang pertama dari ayat itu, dasar selamat untuk melayani. Bukan melayani untuk supaya selamat. Amin. Kita sudah diselamatkan karena kita percaya Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan isi rumahmu. Kisah Rasul 16:31. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayat emas, Yohanes 3:16. Saya harap kalian hafal tuh. Prajurit. Karena berapa kali saya pelayanan di TNI. Kristen sejak lahir. Saya tanya,
Yohanes 3 ayat 16, apa bunyinya? Kayak son jawab. Alvin, kamu bisa jawab toh? Bisa toh? Nah iya, itu benar-benar itu inti juga itu. Ya. Jadi prajurit Kristen yang sungguh-sungguh. Haleluya, itu ladang pelayananmu di kesatuan. Ya, saya enak aja ngomong sama prajurit, memang kita sudah sekian tahun melayani di prajurit, saudaraku. Ya. Inisiatif dari keselamatan 100% adalah inisiatif Allah, pelayanan bukanlah Allah untuk membeli keselamatan. Bebas legalisme, melayani bukan karena takut dihukum atau menuntut berkat. Aku melayani supaya aku diberkati. No, saudara sudah diberkati Tuhan. Amin. Melainkan respon spontan atas kasihnya. Menolak kesombongan. Jika semua karena anugerah, maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Kesombongan tidak ada tempat. Aku melainkan anugerah Tuhan. Maka ada kerendahan hati. Mau ditegur, mau dinasihati. Refleksi pelayan. Kita melayani bukan agar Allah mengasihi kita lebih lagi. Karena Dia sudah mengasihi kita secara maksimal dan tuntas di kayu salib. Yang berikutnya. Bisa dibentuk, ya. Identitas ini hebat, ini luar biasa. Identitas kita ini adalah ciptaan Allah, buatan Allah, mahakarya Allah. Seperti tanah liat di tangan penjunan, kita dibentuk oleh Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk kita. Jangan berontak kalau kita dibentuk Tuhan. Pembentukannya biasanya melalui masalah demi masalah. Masalah dalam pekerjaan, masalah kesehatan, masalah hubungan, kita digesek oleh saudara kita seiman, digesek teman sepelayanan. Nah, bagaimana respon kita? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada yang diizinkan digesek, sakit hati, nyimpen kepahitan, loro kanker. Digesek sama suaminya atau istrinya, loro hati, nyimpen kepahitan, sakit asam lambung. Siapa yang sakit asam lambung? Salah satunya apa? Tidak boleh stres. Setuju? Orang yang sakit lambung, begitu dia stres, asam lambung naik, sesek, loro. Maka betul firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Menurut firman Tuhan, obat yang manjur itu hati yang gembira. Hati yang susah, pasti pengaruh juga wajahnya seperti pepaya. Oh, haleluya. Kita ini buatan Allah. Boma, mahakarya Allah. Saudara, dari sekian, kurang lebih ini berapa? 200-an ya? Ya, saudara duduk bareng di sini, di sebelahmu. Mungkin itu saudara kandung, suami, istri, atau anakmu. Saudara, coba toleh, podo enggak wajai? Gak podo. Tuhan itu enggak kehabisan ide untuk menciptakan manusia. Sekian miliar penduduk dunia, 280 juta penduduk Indonesia, gak ono sing podo. Deteksinya bagaimana untuk membedakan termasuk saudara kembar? Sidik jari pasti beda. Haleluya. Jadi, jangan rendah diri kalau hidungmu pesek. Kalau tubuhmu gembrot. Saya hamil sudah sekian tahun. Gak meletus-meletus, karena kurang penguasaan diri. Tapi saya tidak minder. Saya pendeta dari gereja yang gak besar, jemaat kurang lebih 300. Tapi kalau saya ketemu dengan hamba Tuhan, bintang 7, jemaatnya ribuan, gedung gerejanya gede. Aku biasa saja ketemu dia, santai aja ngobrol, gak minder. Opo di hadapan Tuhan podo, jongosi Tuhan. Haleluya. Saudara tidak usah minder, nggak ada siapapun, termasuk pejabat. Nanti pensiun. Saya pernah nggak ada bupati, wali kota, gubernur.
Saya ke Buko Viva gubernur di rumahnya sudah berapa kali. Lumayan dapat batik. Lumayan dapat cangkir sakset. Ya bukan untuk itu saya datang. Ya silaturahmi aja, santai aja. Bapak Pendeta Hani Prayogo, ya saya, pendukung Mubien. Kita tidak usah malu ngaku kita orang Kristen. Haleluya. Haleluya. Ya. Allah memanggil kita ke dalam bidang pelayanan spesifik karena Dia mengetahui seluruh potensi rohani yang telah ditaruhnya di dalam kita. Lanjut. Saya akan cepat ekspres ya seperti kereta wus. Saya kepingin sekali naik kereta wus. Ya. Pak sudah pernah? Kapan kita ke sana Pak? Bayar aku. Ini tidak guyon-guyon ya. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, ini ada prinsip pemanggilan pelayan. God doesn't call the qualified, He qualifies the call. Allah tidak memanggil orang yang mampu, melainkan Dia yang akan memampukan orang yang dipanggilnya. Saya 20 tahun jadi pendeta, kok bisa? Karena Tuhan yang menolong saya, yang memampukan saya. Kalau lihat diri saya sendiri, aku bisa jadi pendeta. Aku wonge keras. Ya toh, apa iso nunggu apa jemaat khususnya yang wanita curhat cerita masalahnya bisa sak jam lebih ngrungokno. Ya, karena Tuhan saya bisa akhirnya ngelewati. Walaupun iki kok gak mari-mari saya curhate. Aku ngerti arahnya ini. Tapi memang perempuan tuh lek gak muter sih, ya. Gak lega. Tapi begitu sudah mengeluarkan unek-unek ya, rong jam lega selesai masalah ini. Apa? Wis ngetokno unek-unek ya. Siapa bilang wanita lebih lemah daripada laki? Gak percaya aku. Coba kepingin bukti. Jalan-jalan ke mall sana. Lebih kuat mana suami sama istri? Kalau saya diminta dampingi istri saya ke mall untuk ngantar dia beli pakaian, maka dia tahu persis aku pasti cari tempat duduk. Biar dia jalan-jalan, saya nunggu duduk sambil pegang HP. Baru dia sudah capek, sing repot wis muter-muter sak jam lebih, gak ono sing dituku. Itulah wanita. Di sini enggak. Di sini wanitanya orang rumahan semua. Haleluya. Lihat, ada timbangan nih. Kelemahan kelayakan manusia. Satunya karisma karena roh Allah. Roh Allah yang akan menolong memampukan kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, cetak biru Allah. Tuhan itu sudah punya rencana besar untuk saya dan saudara. Kita lahir di muka bumi. Kita diizinkan Tuhan ada di muka bumi. Membawa tujuan Allah. Ada blueprint Allah untuk saya. Ya. Kita itu bukan produk massal yang segampang Tuhan itu tidak ada tujuan menciptakan saya dan saudara. 20 Agustus 1962 lahir di Kota Malang Hani Prayogo. Tuhan punya rencana. Hani boleh lahir karena pasti tahun 2008 jadi gembala sidang. 2006. Bagaimana saya sekarang berjalan dalam kehendak Allah? Saudara harus berdoa sungguh-sungguh. Setiap hari saya berdoa. Tuhan tolong aku supaya aku terus ada dalam kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalam pelayananku. Termasuk pelayanan saudaraku. Sepertinya melayani tapi daging percuma capek. Pelayanan tapi dalam pimpinan Roh Kudus. Kehendak Allah yang terjadi. Kita akan tetap kuat. Jangan lelah. Terus bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang mengajar dan menopang. Engkau melayani dalam pimpinan Roh Allah. Engkau kuat. Melayani juga banyak masalah. Oh saudara kalau tanya kepada Emil. Pak ya apa Pak melayani sebagai pendeta Pak? Gampang gak Pak? Wah dia bisa curhat. Ya saya harus akui. Jadi pendeta itu kalau nggak panggilan Tuhan ya udah kuat. Menghadapi berbagai macam karakter. Waktu saya kerja,
Saya punya anak buah, enak aja aku marahi gitu, sing salah, perlu gebrak meja, dah. Ya, di hadapan jemaat salah, atau pelayan Tuhan, gebrak meja, pendeta kan kasih, repot. Ya, padahal kita juga perlu tegas, disiplin. Ada disanksi, suruh off dulu sementara, marah, wis gak nang gereja, repot saudaraku. Padahal dia bikin salah. Harus ada disiplin. Off dulu 1 bulan. Kita lihat perubahannya. Responnya salah. Malah minggat. Ya. Di sini tidak ada. Sini baik-baik semua. Haleluya. Oke. Pelayanan sebagai gaya hidup. Baik di rumah. Baik di kantor maupun di tempat kerja. Saudara bisa menampilkan, aku terang dunia, aku garam dunia, itu hidup jadi berkat. Saudara, orang sekitar saudara merasa nyaman dengan saudara. Yang repot, ada saudara lainnya menghindar. Manusia bermasalah datang, jangan saudaraku ya. Ya, lanjut klik. Ya, 100% bergantung pada roh. Kepekaan mendengarkan tuntunnya. Inilah peran Roh Kudus menjadi sangat krusial. Kita memerlukan ketajaman rohani setiap hari akan langkah pelayanan kita tidak melenceng dari trek pekerjaan baik yang telah dipersiapkannya. Melayani dengan kekuatan daging hanya akan menuntun kita pada kelelahan fisik dan emosi, burnout, hanya kuasa Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan yang tidak pernah habis. Ya, tadi yang dari translator saya, Mama, 75 tahun ya, 79. Tuhan berkati kesehatan. Itu suami ya, 80 berapa? Suami istri dalam usia seperti ini tetap melayani Tuhan. Saudara jemaat yang masih jauh lebih muda, gak melayani Tuhan. Oh, izin rek. Wis tak foto tadi, tak kirim nang jemaatku. Nanti saya akan ada fellowship dengan pelayan Tuhan, nanti tak bicarakan juga, tak jadikan contoh nih Pak. Yang melayani sudah mulai males, ya sudah kurang disiplin. Kalau misalnya latihan seringkali nggak datang, alasannya ono ae, terus terlambat juga, ya mengganggu yang lain, tak baptis ulang. Ini luar biasa suami istri. Ya, saya tanya Pak Emil, sudah bisa bahasa Mandarin? Bisa Pak, bahasa Indonesianya tapi. Haleluya, lanjut. Wah ini sudah waktunya ini, cepat ya. Ya ini alur waktu anugerah. Masa lalu pas kita diselamatkan, sekian tahun yang lalu kita di jamaah Tuhan, kita percaya Yesus. Dan masa kini, present, saat ini, Boma, Mahakarya, kita terus dibentuk, terus kita dibentuk. Izinkan Allah membentuk saudara. Saat engkau dibentuk melalui masalah, respon yang benar. Jangan bersungut-sungut, tetap bersyukur, tetap setia beribadah, tetap setia melayani Tuhan. Ya setuju katakan amin. Masalah selalu ada, tapi respon yang benar itu yang penting. Duh, kok mati? Berarti sudah selesai. Bukan karena saya suruh berhenti ya. Aku lapor Gusti Allah loh. Oke, terus masa depan. Proto masuk, dipersiapkan, berjalan dalam cetak birunya. Kita diminta Tuhan untuk hidup di dalam perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi berdiri. Tim musik. Ini luar biasa tim musiknya ini. Request lagu. Yang tadi. Hidup ini adalah kesempatan. WL. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati ya.
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Ini saya ganti. Kenapa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Ya loro-loro nih. Siapa yang mau loro-loro? Saya ganti gini. Bila saatnya nanti aku dipanggil pulang, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Amin. Pasti kita semua dipanggil pulang kok. Bagi kita orang percaya Tuhan kan kematian bukan hanya menakutkan. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang mati di dalam Tuhan. Dia hanya beristirahat dari jerih lelahnya dan segala perbuatannya menyertai mereka. Apa yang kita bahas sampai mati? Perbuatan. Banyaklah perbuatan kasih. Amin. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti aku dipanggil pulang, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Hamba sudah berikan isi hati Tuhan, firman Tuhan, dan hamba percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan semua jemaat-Mu ini jemaat yang dikasih Tuhan, dan pakailah mereka semua sebagai kemuliaan Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Mereka semua diberkati untuk jadi berkat terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Pak Pendeta Hani Prayogo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, kembali saya mengundang kita semua mengambil sikap berdiri. Kita akan menyatakan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pagi ini kita juga menyambut rekan-rekan kita dari prajurit TNI. Mereka datang juga ingin memuji nama Tuhan. Dipersilahkan untuk rekan-rekan dari prajurit TNI. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Pendeta, seluruh majelis dan seluruh jemaat Gereja Citaraya. Kami dari Batalion Infanteri 500 Sikatan. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan dan doa yang telah diberikan kepada kami selama kami melaksanakan penugasan di Intan Jaya, Papua. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan dan doa dari seluruh jemaat yang ada di sini, mungkin kami tidak berada di tengah-tengah jemaat sekalian. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih doa yang telah diberikan kepada kami. Dan kami mohon doanya untuk bulan Februari kami akan melaksanakan tugas kembali di sektor Ugimba di Papua Tengah juga. Hanya doa dan pertolongan dari jemaat sekalian yang bisa melindungi kami sampai dengan kami kembali kepada keluarga kami masing-masing. Untuk itu kami akan
memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami akan menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Sejak sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Terima kasih untuk rekan sekalian. Sekian sambutan kami. Setelah ini selesai. Baik, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Ada yel-yelnya nggak? Siap ada? Coba kasih tahu yel-yel tentara itu. Yuk. Nah ya, waktu saya di Akmil, siap, siap loh. Pokoknya kalau dijawab siap tuh. Ditanya siap. Wah. Ada yel-yel, wah coba yel-yel kasih lihat supaya tahu ada yang jadi tentara di sini. Ya anak-anak kita. Perlu, nggak apa-apa. Oke.
Jemaat silakan berdiri ya. Huha, huha. 8 orang suaranya menggema ya, masa kita kalah 200 orang ya. Baik, yang di Akmil itu ada ratusan orang, lebih lebar lagi. Yuk kita angkat tangan, kita doakan mereka ya. Mereka melayani melalui TNI ini, jiwa raga mereka untuk bangsa tapi juga untuk Tuhan juga. Bapa yang di surga, inilah anak-anakmu melayani melalui TNI. Mereka mau bertaruh nyawa untuk keamanan negeri ini, untuk kejayaan negeri ini, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap penugasan mereka, khususnya nanti bulan Februari, mereka akan ditugaskan kembali ke Papua Tengah. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Mereka bukan hanya menyandang senjata, tapi mereka juga membawa senjata yaitu firman Tuhan, pedang roh, firman Tuhan yang tajam itu untuk memenangkan banyak jiwa di sana. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun mereka berada. Berkati cita-cita mereka, masa depan mereka menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini yang sungguh Tuhan berkati, yang penuh dengan integritas, memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mereka, batalion mereka, pemimpin mereka, sehingga mereka sungguh menjadi orang-orang yang Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Kita berikan aplaus sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Jangan lupa ya, huha. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan prajurit TNI. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluar masuk dan juga penugasan selanjutnya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan ungkapkan rasa syukur kita. Mari kita bawa persembahan kepada Tuhan, kita pujikan bersyukurlah. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di tempat ini tapi belum attestasi masuk, yang mau bergabung dengan menjadi anggota GKT Citra Raya, boleh mengambil formulir di kantor gereja. Gereja juga akan mengadakan penggantian karpet dan juga pengecatan di ruang gedung ibadah ini. Kami mohon dukungan dari doa dan juga dana dari jemaat sekalian. Terima kasih. Komisi misi juga mengajak kita untuk berdonasi mengumpulkan baju layak pakai
yang bisa akan disumbangkan nantinya di Pos PI Palangkaraya. Mari Bapak Ibu yang punya pakaian yang layak pakai boleh disumbangkan. Dan berikut adalah laporan persembahan selama bulan minggu ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian tanganku ku angkat padamu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapak, kami datang membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan sendiri yang akan menyucikan memakai persembahan ini untuk menjadi alat pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terimalah persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan mendengarkan warta dan sambutan gereja. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu semuanya. Atas nama gereja saya menyambut Bapak Ibu Saudara semuanya dalam ibadah yang pertama ini. Tuhan memberkati. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama di tempat ini, bisa angkat tangan sejenak. Ada sebelah kanan saya pertama kali hadir? Tidak ada. Sebelah kiri saya? Oh ada. Silakan berdiri Ibu, ya. Silakan berdiri, Bapak, silakan berdiri. Mana lagi? Ada lagi? Oke, silakan berdiri, kita berikan aplaus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami menyambut Bapak Ibu semuanya datang beribadah di sini, dan minggu-minggu berikutnya atau setiap kegiatan gereja kami menyambut dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Baik, atas nama gereja juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hani Prayogo. Beliau adalah gembala sidang GBI Family Blessing ya di Maxwell sebelah sana. Beliau ini memang GBI saudara, tapi pengajarannya reform saudara. Saya berteman baik sama Pendeta Hani, beliau senior saya, beliau pernah menjadi ketua Bamak di Surabaya, jadi kenal dengan pejabat-pejabat ya. Dan Tuhan memberkati. Salam kepada jemaat GBI Family Blessing dan pengurus, Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada Garbara, ya, Pak Agus dan tim, dan Batalion Raider Sikatan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui apa? Pujian, ya, melalui pujian. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih atas pelayanannya. Anak-anak muda yang lulus SMA bisa masuk Akmil, ya. Ada lulusan Akmil di sini ya. Ya, nama siapa? Daniel. Lulusan Akmil 2 tahun lalu. Ini perwira saudara, ya, membawai jadi komandan. Nah silakan lewat jalur sarjana juga bisa ya, tapi nggak masuk Akmil. Lewat sarjana jadi perwira nanti yang mau jadi dokter apa terserah. Boleh, ayo anak-anak muda. Silakan kalau mau melayani lewat TNI, jadi tentara. Baik, terima kasih kepada setiap pelayan jemaat hari ini, Tuhan memberkati. Ada beberapa hal yang perlu saya tekankan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, karpet kita ini sudah kusem saudara ya. Bisa dilihat karpetnya sudah diinjek berkali-kali. Ayo, ada karpet, silakan turut serta dalam dana dan doa. Dan yang sudah terkumpul 150 juta, kurang 100 juta lagi. Kalau ditanya dananya ada Pak Emil, ada saudara, sudah ada.
jangan khawatir. Di mana Pak? Coba lihat kantongnya masing-masing. Nah di situ letaknya saudara, ya tinggal keluar. Nah untuk dana karpet dan juga cat, ya cat tempat ini juga ada di perpustakaan, itu banyak yang perlu dicat. Kiranya partisipasi jemaat bisa turut ambil bagian. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, hari Jumat itu ada finishing excellent. Maksudnya sampai mati, sampai dipanggil Tuhan. Kita finish dengan baik untuk semua kalangan. Jadi Pak Sutri mengundang Bapak Ibu, anak pemuda, remaja atau siapapun yang single-single boleh, yang sudah tua boleh untuk datang di persekutuan keluarga Sekinah dengan tema finishing excellent. Apa itu? Ada guest star-nya juga, ada guest tamu ya, guest misterius. Nah ini penting banget, silakan hadir semuanya. Yang belum menikah juga silakan hadir. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada video-video, silakan. 25 Agustus ada RIT Citra Raya Outing Day. Silakan daftar mulai sekarang. Ada di Komisi Trisi. Silakan daftar. Komisi Trisi ini komselnya kita Pak. Citra Raya Care Community. Bisa berenang, ya ini di Terawas lokasinya, 50.000 per orang saja. Silakan daftar mulai hari ini. Lalu ada lagi video, satu lagi. Nah ini kantin jemaat. Keuntungan kantin untuk pelayanan gereja juga. Khususnya komisi trisi dan komisi misi. Baik, terima kasih bagi jemaat yang sudah lama beribadah, mau atestasi masuk silahkan. Ya yang daftar sudah banyak, kira-kira ada 9 sampai 10 orang yang atestasi masuk, nanti sama-sama diumumkan ya. Yang mau datang, yang mau atestasi masuk silahkan ambil formulir di kantor gereja. Baik, silakan berdiri, kita akan sama-sama berdoa ya. Bapa yang di surga, terima kasih kiranya Tuhan menolong kami semua. Jemaat Tuhan ini dalam segala kehidupannya Tuhan berkati supaya tangan Tuhan menjamah yang sakit, yang berbeban berat, yang sungguh-sungguh bersandar padamu. Tuhan nyatakan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan yang sedang studi. Tuhan juga tolong segala kebutuhannya. Tuhan berikan hikmat dan akal budi. Dan yang dalam pelayanan baik di dalam gereja maupun di luar gereja, Tuhan juga berkati. Di tempat kerja kami masing-masing, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa untuk bangsa negara kami juga. Tuhan tolong para pemimpin kami memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan dan takut akan Tuhan. Dan kota Surabaya juga Tuhan tolong. Sehingga sungguh kota Surabaya Tuhan berkati, lebih makmur, lebih maju. Dan gereja-gereja Tuhan ikut mensejahterakan kota melalui doa, melalui karya. Lebih daripada itu menjangkau banyak jiwa. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Yang
jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan biarlah hidupmu hidup yang melayani Tuhan dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, sumber kekuatan, mencurahkan kepadamu berkat-berkat yang berkelimpahan ke dalam pekerjaanmu, ke dalam rumah tanggamu, ke dalam pelayananmu, ke dalam kehidupanmu, studimu, dan biarlah cinta kasih Yesus Kristus, Juru Selamat kita semuanya, selalu menaungimu, dan Allah Roh Kudus menguatkan, menghiburmu, dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin, silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkatimu.